A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kali yang saya muliakan, saya hormati Ibunda Ibu Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kita doakan Syekh walafiat panjang umur. Amin. Dan juga yang saya hormati Ibu PJ Kades beserta perangkat-perangkat desa. Dan juga yang saya hormati ada ketua kita di sini, Ketua Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan beserta keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, Hato Bangun Cerdik Pandai, Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik harapan bangsa dan agama, anak babang dan pocahan botol yang kucintai. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bentar ya Bu, agak cantik merah ini. Kota buka muntah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat kesehatan mampu kita pergunakan untuk ibadah dalam rangkaian syiar agama menghubungkan silaturahim sekaligus peringatan hari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita mudah-mudahan Bu, apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bukan sekadar menambah kebaikan, tapi Allah cinta dan redha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Mustafa. Dengan ucapan sama-sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi pakai Sayyidina boleh, enggak pakai pun tidak menjadi masalah. Yang penting salawat kepada Rasulullah. Harapan kita mudah-mudahan dengan perbanyak kalimat salawat yang merupakan rasa kerinduan kita. Bertanya tuh ibu-ibu, rindu bersama Rasul? Rindu bersama Rasul? Ini baca pun boy. Jadi di rumah karena bisa baca oleh bahasa isyaratnya lagi. Bapak. Udah minum bapak. Jadi kalau rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa ibu supaya melaksanakan amal ibadah haji. Ya. Karena yang saya muliakan, asalkan jarah ke makam Nabi, indah awak tengok nisannya itu, indah awak tengok kuburannya itu, yang nampak cuma kerangkeng, tidak boleh dipegang. Mengapa dipegang Pak Ustaz? Di topinya itu ada orang Arab, polisi Arab. Haram. Mengapa dikatakan haram? Dikarenakan takut dikultus dan diagungkan. Tapi asalkan diucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Mustafa, kita menangis mengucurkan air mata. Itulah ikatan batin kita dengan kanjeng Nabi. Maka buat bapak-bapak, opa, udah mau bapak tembak. Tambahlah amal bapak. Habis kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Laksanakan dua hal disunnahkan Nabi. Yang pertama, Pak, tolong bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kawan punya dua hal. Yang pertama apa? Allah bangunkan kita singgah sana. Yang kedua apa? Allah jaga kita mulai sholat ke sholat. Jadi maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau dibaca subuh sekali, subuh sampai zuhur kita jaga Allah. Kalau dibaca zuhur sampai asar dijaga oleh Allah. Kalau 5 kali berarti 24 jam kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, namanya ayat kursi. Yang kedua apa? Banyaklah salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Pak Bu, aku semalam ceramah agama daerah SP1. Kalau kita marsanjinya kan pakai irama, yang banyaknya perhatikanlah, yang banyak Ya. Wa lamma tamma min hamlihi
شهران على مشهور الأقوال المروية. Allah, nanti pas lagu yang keempat, kalau orang tua namanya Jawa Ngapak. Jawa Ngapak tuh kalau baca dia Mas Sanji itu lurus saja, tapi banyak selawat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Allah, nanti pas yang keempat, Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dibuat lagi lagu bahasa Arab, apa Jawanya? Lir ilir tandure wasumiler ka ijo royo royo tak senggo kemanten air, tak senggo kemanten air. Tahu jawab artinya? Enggak tahu. Kalau ibu itu bagi aku tadi ingat dia waktu di keyboard, tangan di samping, tangan di bawah, ternyata bertangan loh itu tangan. Jadi kudoakan mudah-mudahan bapak-bapak yang belum melaksanakan ibadah haji, insya Allah berangkatlah melaksanakan amal ibadah haji, sebelum melaksanakan amal ibadah umrah, banyaklah munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan kekuatan kita dan itu merupakan kekuatan Tuhan. Doa usilahul mu'min, doa itu merupakan senjata pamungkas buat orang-orang yang beriman untuk meraih sesuatu. Amin amin ya rabbal. Bapak ibu saudara-saudara yang saya muliakan, panitia jangan pada takjub menengok kami, ya, dikarenakan sudah menjadi bupati wakil bupati dan sudah dilantik. Kalau datang kami kemari itu bukan yang sangat luar biasa, itu biasa-biasa saja. Mengapa biasa-biasa saja? Dikarenakan kami menjadi bupati wakil bupati dari orang yang biasa. Dan apa yang kami perbuat pada kesempatan ini, itulah kebiasaan kami di kalangan masyarakat. Jadi maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kita bukan mau simbol, bukan. Nah, kita bukan mau simbol yang saya muliakan. Jadi artinya apa? Kita bupati, wakil bupati akan merayat turun ke bawah, menengok langsung bagaimana kemauan masyarakat. Dan insya Allah yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan kekuatan kita ini dan kebersamaan kita, Labusel ke depan semakin berkembang, semakin maju. Amin. Dan kita bantu masyarakat, bukan cuma kita bantu masyarakat, tapi agama pun akan kita bangun. Betul apa yang saya muliakan? Ini tadi ku tengok-tengok, mulai doa sampai salawat Nabi, ini sangat luar biasa. Kalau Marsanji tadi itu yang saya muliakan, tinggal mempoles ya. Itulah yang nampak tak latihan dari awal. Itu namanya dadakan. Di Hadundung yang saya muliakan, ada yang pandai macam Marsanji, abang. Tapi mengapa tak berlatih? Nah, itulah tanggung jawab kita yang saya muliakan. Jadi artinya apa? Dikarenakan itu. Kok dilatih ini saya luar biasa. Berlatih suara yang saya muliakan. Ini bukan apa-apa ya Pak. Aku dulu lomba ajan. 5 kali aku lomba ajan. Ingat aku 30 orang, aku juara 29. Tak enak suara aku Pak. Tak enak suara aku Bu. Waktu kecil dulu lah. Tapi dikarenakan aku tinggal di masjid dulu waktu kuliah dulu, diasah lama-lama lebih bagus. Maka tahu aku kalau mau enak suara kita, laksanakan 2 hal. Yang pertama apa? Latihan pernapasan setelah subuh. Ustaz, supaya terbuka rahang ibu, terbuka rahang bapak. Ini baca Quran, baca Marsadi, tidak boleh suara hidung, tidak boleh ditahan suara awak.
tolal badrun. Lebih hebat goyang wak daripada suara. Nah, tapi kalau tabuka yang saya muliakan, mana tahu nanti bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan nanti ketika berbuka tidak ada sarinai, awak pun bisa jadi sarinai. Kok latihan? Jadi begitulah ceramah nih Pak. Kok ceramah ini nggak boleh serius sekali. Kok serius sekali awak muak dia mana awak. Harus pandai-pandai ceramah agama. Bagi kata orang syaratnya ceramah agama enak suaranya, ada humornya, ganteng. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, jadi artinya apa? Ya apalah takjub. Ini begitulah. Makanya Ustaz Padi pun ceramah keagamaan. Mengapa? Dikarenakan kemarin kita sudah janji kalau sudah menjadi bupati, wakil bupati, kebiasaan yang lama-lama jangan ditinggalkan. Mengapa? Dikarenakan kita adalah untuk menyiarkan agama Islam. Bisanya Bu. Itulah takut omak-omak nanti Ustaz ketika wakil bupati tak sampai lagi ceramah keagamaan. Tadi itu rekamnya. Oh Pak, Pak, oh Pak. Jadi salah prediksi dulu. Jadi bisa alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada ceramah yang saya muliakan sampai 3 kali. Tidak ada salahnya Pak, alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kita mudah-mudahan yang dimuliakan ya, insyaallah bupati wakil bupati ke depan adalah dekat dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi wujud syukur itu Pak, syukur itu bukan cuma senang dalam hati, bukan cuma diucapkan syukur ya Allah, syukur ya Allah, syukur ya Allah, bukan. Tapi apa Ustaz? Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Apapun yang kita miliki sekarang ini merupakan fasilitas pemberian Allah. Maka tak boleh hawa sombong Pak Bu, tak boleh hawa sombong dan angkuh. Mengapa? Dikarenakan hadis qudsi menyatakan sombong itu pakaian Allah, yang layak sombong adalah Allah. Air yang kita minum, airnya Allah. Udara yang kita hirup, udaranya Allah. Kebun yang sangat luas, tanahnya Allah. Diri ini mulai atas sampai bawah disebut dengan panca indera adalah merupakan miliknya Allah. Timbul pertanyaan, sejauh mana apa yang diberikan oleh Allah dimanfaatkan untuk ibadah. Basahan mandi dibawa mandi, setelah mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta yang banyak dibagi orang. Allah ya Karim. Aduh yang saya muliakan, ini bakal mati kita semua ini Bu. Bakal mati aku tengok ini semua. Kalau aku tengok sini agak panjang-panjang. Alhamdulillah. Ini ada yang panjang, ada yang sedang aku tengok. Tapi kok di kios sana aku tengok agak lain. Mulai takut. Jadi saya muliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kangen dengan kematian. Mengapa kangen dengan kematian? Dikarenakan enak di permukaan dunia ini, lebih enak di alam kubur. Maka disebut dengan Raudhatul Jannah, kebun-kebun surga. Allahumma ij'alhu qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu suma. Jadi apa yang dikojarkan yang saya muliakan? Makanya harus sadar bahwa hidup ini adalah proses pergantian alam. Oh, Bu, tengok kemarin apa lah? Hoi!
cakap orang di sini tahu. Tapi ada juga ibu tu menengok aku. Tengoknya aku malu. Tengok dia malu dia. Bilang. Bapak tak pernah begitu Pak. Kita kan saudaranya Pak. Betul apa nak? Saudaranya kita. Ayah orang ayahku, ama orang amaku, anak orang anakku, istri orang. Nah. Allah ya Karim. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Jadi artinya apa proses kehidupan saya muliakan? Alam rahim 9 bulan 10 hari lahir kita. Kita sudah diadab dengan Allah. Alastu bi rabbikum, wahai manusia, aku adalah Tuhan kamu. Qalu bala, syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kamilah yang menjadi saksinya. Ditentukanlah 4 hal pada kesempatan itu. Itulah yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajal. Abu, makanya orang-orang yang beriman itu begitu menghadapi musibah sudah siap. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal suami ibu silahkan menangis, tapi jangan pakai marata. Oh bang, menangis luar biasa dikarenakan suaminya meninggal dunia. Merepet dia, merepet tidak sandang keputusan Allah, menjambak-jambak rambut, menggunting-gunting pakaian, menepuk-nepuk dada. Ini hukumnya adalah dilarang dan haram. Jangan coba-coba di sini. Jadi artinya apa? Begitu terlahir ke permukaan bumi ini sudah ditentukan Tuhan berapa usia kita. Boleh aku cerita sedikit Pak? Nah, ada kawan kita semalam, pemilik kita Saar namanya. Anaknya sekolah pesantren Al-Rasyid. Kemarin sakit, dibawa seminggu ke rumah, meninggal dunia. Itu aja. Jadi ajal itu ukurannya bukan sakit dan tua, tergantung kepada suratan takdir Allah. Bisa yang muda duluan atau yang tua, atau mungkin sebaliknya. Yang sakit duluan atau mungkin yang sehat, atau mungkin sebaliknya. Mengapa? Dikarenakan kalau sudah datang ajal, wih, macam ku ceritakan dulu, baru dilantik menjadi anggota dewan. Begitu dilantik menjadi anggota dewan, siang hari masih bekerja seperti biasa, malam hari masih tidur. Begitu malam hari, as-salatu khairum minan naum. Dibangun oleh suami. Bang, bangunlah bang. Bang, subuh dah bang. Bang. Begitu berbalik saya muliakan, sudah berubah mukanya. Tahu bapak ke mana mukanya? Aku bilangkan. Boy, aku bilang kalau ke mana mukanya? Dia kau mati. Nah, itulah yang disebut dengan ajal. Maka supaya kita betul-betul bahagia di akhirat nanti, persiapkanlah amal ibadah kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Enggak, jam baru. Menunduk. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul ceramah agama kita pada kesempatan ini. Ingat Ibu ya, ini ya. 4 ibadah. Pak. 4 ibadah. Pak. 4. Kosong kembali ke lektor. Semua ini adalah masyarakat Lebusan ingin maju, ingin berkembang. Yuk sama-sama kita maju. Buat Ibu Kades, ku tantang Bu Kades. Mana Bu Kades? Begitu aku tadi muka agak kocak, dia mau terpidato tadi. Mari sama-sama kita menyentuh ke bawah. Kita tengok masyarakat, banyak kegiatan-kegiatan masyarakat. Kita kembalikan, ada gotong royong. Masyarakat harus ada gotong royong. Ini buka rumahnya pun tak bisa disapu di babatnya. Di sekeliling rumah kita yang saya muliakan, dibuatlah namanya tanaman apotik. Ada sore, ada alia, ada bawang. Ini tidak bunga kaladi saja. Bunga kaladi. Bunga apa namanya? Tak janda bolong. Ya ilah.
Separuh hati. Allah ya karim. Bapak Ibu saudara saya muliakan. Ini 4 amal ibadah supaya jangan sakit, menghembuskan nafas yang wan-nadhi'ati kharaqa wan-nasyitati nasqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, orang-orang mukmin penuh dengan kelembutan. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, orang-orang kafir yang penuh dengan kekerasan. Tolak ukurnya adalah amal ibadah. Lihat Rasulullah SAW. Baik, begitu ingin menghapuskan nafas yang terakhir, di sampingnya adalah malaikat Jibril. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, kau tengok wajahmu dulu. Rupanya ketika menghembuskan nafas yang terakhir agak berubah muka Nabi. Mengapa? Itu masih lembut mencabut itu. Menangis malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW. Itu pun masih kelihatan alangkah sakitnya menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya kata Rasulullah SAW, ummati as-salah, 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 umatku, salatlah kamu, salatlah kamu. Itulah merupakan pituah Rasulullah SAW. Oh ibu kalau dibaca kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Khalilullah, kekasih Allah, ketika menghembuskan nafas yang tadi tanya oleh malaikat, tanya Allah, wahai Nabi Allah Ibrahim, bagaimanakah engkau merasakan sakitnya mati? Apa kata Ibrahim? Bagaikan kambing yang dikulitin hidup-hidup. Ketika Nabi Musa AS meninggal dunia, kalamullah yang pernah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Musa, bagaimana engkau merasakan sakitnya mati? Bagaikan batu besar dicampakkan ke tubuhku, tubuhku hancur dan lebur bagaikan pasir dan debu. Makanya kita berdoa, Allahumma khatim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Aku yang murahan aku iri maning orang yang sifatnya kebaikan. Dia apa? Dia mampu tahajud, mengapa aku tak mampu? Dia mampu salat duha, mengapa aku tidak mampu salat duha? Maka sering aku bilang, kalau ibu punya penyakit, bu, dengar dulu. Kalau ibu punya penyakit, ingat, orang sakit dikarenakan 3 hal, Pak. Kita tahu Bapak Ibu. Yang pertama, pola makan yang tak bagus. Yang kedua, kurang olahraga, kurang sport pagi, namanya sport jantung. Yang ketiga, perhatikan, mengapa orang sakit? 70% dikarenakan faktor pikiran. apa, Pak? Pikiran. Oci kami di Rantau Parapat mati dikarenakan anaknya terlibat dengan narkoba. Oci, iya Ustaz, tak tahu Oci rupanya. Mengapa Ustaz? Anak Oci masuk kantor polisi. Mengapa? Narkoba. Allah la ilaha illallah. Yakin bukan? 70% orang sakit dikarenakan faktor Pikiran. Tengok Pak, orang gila tu Pak, tidak pernah pakai masker, tidak pernah kena apa, tidak pernah kena kopi corona. Tengok orang gila tu, Bu. Tengok orang gila tu makan yang basi, minum yang basi, kau nak masuk angin segala macam, tapi tak pernah masuk angin. Mengapa tak mau sakit orang gila? Jawab. Mengapa? Karena gak ada pikiran. Tak ada pikiran. Itu pun kok mau Bapak tidak sakit-sakit. Yakin aja Bapak. Makanya kalau kita sakit, bagaimana caranya Pak Ustaz? Obat yang paling mujarab adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Amalkan ibu ini. Apabila ibu membaca Al-Quranul Karim, nada Al-Quran akan masuk ke lubang pori-pori kita untuk menghilangkan bibit penyakit yang terdapat dalam tubuh. Berarti orang yang bercinta dengan Al-Quran bukan cuma sehat tubuhnya, bukan cuma sehat batinnya, tapi sangat luar biasa memiliki power apabila kita rajin membaca suci Al-Quranul Karim. Ini enggak.
ketika wirid Yasin itu adalah menguat Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aku di santri heran aku mengapa bawaan baca Yasin pangkal Yasin ujungnya Fatihah. Bagi saya muliakan, mengapa dikarenakan menghayal ketika baca Yasin. Nah, Bapak Ibu saya muliakan, berarti yang kita ngarikan dalam hidup yang pertama apa? Ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Betul Ustaz? Betul. Masuk akal? Masuk akal. Perhatikan Pak. Setiap orang mati tengok, perhatikan. Perhatikan Pak. Lidah ke langit-langit. Perhatikan Bapak. Setiap orang mati lidah ke langit-langit. Coba buat bapak dulu lidah ke langit-langit. Udah? Buat ibu dulu lidah ke langit-langit. Udah? Coba ibu bercakap. Tahu ya ini, tahu ya Bapak. Begitu ayah dan oma awak mau meninggal dunia, sebetulnya minta tolong dia. Oh ya sakit menghembuskan nafas yang terakhir sayang. Apa permintaannya? Permintaannya adalah 3 hal. Yang pertama, tolong bacakan aku Yasin. Yang kedua adalah surah Al-Muluk. Yang ketiga apa? Ajarkan kalimat talqin la ilaha illallah. Makanya asalkan basulo nenekku dulu. Oh nek, iya Ustaz. Kemana ke nenek? Basulo. Mengapa basulo? Belajar mati. Aku pun bingung. Apa basulo dengan belajar mati? Rupanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan di sini Bu. Bukan di sini. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kali Ustaz? 5.000 kali. 5.000 kali itu Pak, itu masih utang Bapak. Masih utang ibu 5.000 kali baru tak bayar utang ibu. Kalau ingin masuk surga bukan bayar utang, mengutangi kepada Allah. Makanya ada orang menangis, Ilahi Rabbi lil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi fahabli. Ini bukan syair orang biasa Pak. Ini ulama tasawuf yang membuat syair ini. Apa bahasa dia? Oh Tuhan, kalau kau masukkan apa dalam surgamu, indah cocok ya Allah. Kutanya dulu Bapak saya muliakan, amal ibadah apa yang membuat Bapak masuk surga? Salat tak khusyuk, puasa tak menempah kepribadian menjadi sawal, bajakan ingin disanjung, ingin dipuja, melaksanakan ibadah haji labbaik Allahumma labbaik. Apa kata Allah? La labbaik, la labbaik. Aku sudah datang ya Allah, aku tamumu ya Allah. Dari kota Pinang ku jual semua ya Allah, aku tamumu ya Allah. Sakit kita rasa Bu, tak ini aku ya Allah, kita sebagai tamunya, padahal sudah ketemu dengan rumah Allah. Apa kata Allah? Lala baik, lala baik. Tak diterima amal ibadah haji kita. Mengapa? Dikarenakan persentase yang kita pergunakan untuk haji terdapat dari harta-harta yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi buat bapak-bapak yang saya muliakan Pak, tolong Pak, kalau ingin mendapatkan haji dan umrah, pertama, laksanakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu bapak ke masjid, tolong Bu, tolong ya Bu, jangan dikasih si bapak sholat di rumah, tapi ke masjid. Mengapa harus di masjid Pak Ustaz? Apa kata Rasulullah? Kalau hidup aku di akhir zaman nanti, ada umat yang melaksanakan sholat di rumah bukan di masjid, ku bakar rumah mereka semua.
Sedangkan sholat di masjid saja pun mau dibakar Nabi, apatah lagi lah dia tidak melaksanakan sholat sama sekali. Maka sering aku bilang buat bapak-bapak yang saya muliakan, jangan coba-coba tinggalkan sholat baik. Kalau puasa boleh tinggal dikarenakan sakit musafir, tinggalkanlah, nggak apa-apa. Ada darurat dia. Zakat boleh tinggal apa dikarenakan tak memiliki harta. Haji boleh tinggal dikarenakan bapak tidak melaksanakan ada dalam virus corona. Tapi kalau sholat jangan coba-coba. Ku tengok di rumah sakit, ibu, iya ustaz, ibu nggak masuk apa, nggak sholat, nggak ustaz, mengapa? Jarum gantung. Nggak ada hubungan impus dengan jarum gantung dengan sholat. Laksanakan saja. Nggak tahu orang itu. Ibu nggak sholat, nggak ustaz, pakai kateter ustaz, najis ustaz, nggak ada hubungannya. Allahu Akbar. Betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak, Bu? Bu, nggak bisa kena air. Tayamum. Yang buatlah, ha? Gap, rap, dinding tu, gap, rap, kulkas tu. Boleh gimbal ya? Rap di kursi tu, gap, rap. Pokoknya asalkan dabulah. Suami awak pulang dari pajak barang mukanya bisa tu. Bam sekali. Kau tak begini buat ibu. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, husnul khatimah, 3 tandanya. Yang pertama, ini yang rindu kita, ini yang rindu kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak akan mati kecuali Islam. Yang pertama apa? Mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oma baca lama Oma baca lama. Oma la ilaha illallah. La ilaha illallah. Oma baca lama La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah! Mati dia. Kalau aku Pak begitu amat aku tidak menang Pak. Tersenyum aku, Masya Allah. Mengapa? Sudah dijamin dakhalal jannah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang kedua, kalau ada orang mati tidak mengucapkan kalimat talqin tapi berkeringat keningnya macam ustaz ni. Tengoklah. Berkeringat keningnya, itu pertanda husnul khatimah. Yang ketiga apa? Ketiga beramal. Tengok di YouTube. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah ya Karim. Membaca Quran dia tabarakalladzi. Ketika tahiyatul dia, ketika khutbah dia, ketika adzan dia, Kalau aku yang kepingin Pak ya, ketika ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jatuh. Luar biasa setelah libah mati ketika ceramah keagamaan. Orang dia pula jangan pas menerima amplop tuh. Aku kata orang mati usah dengan 3 amplop tu. Bapak, kalau bagaimana pula itu apakan prinsipkan? Sihat saja pun kami bisa menjalankan agama Islam sudah lebih daripada cukup. Maka prinsipkan kalau amplop banyak amplop, alhamdulillah. Jadi ketamplop tak menjadi masalah. Ada amplop mudah-mudahan panitia mendapat musibah. Kelewatan dah jangan. Allah ya Karim. Mana Ji? Lanjut kita. Sakit yang mati Ustaz, sakit yang pertama apa? Coba kita sambil ayam. Bismillah, Allahu Akbar. Ayam menggelepar. Kelepar. Mengapa menggelepar? Bukan dikarenakan sakitnya disembelih, tapi sakitnya menghembuskan nafas yang terakhir. Timbul pertanyaan, mengapa manusia tak pernah menggelepar? Begitu meninggal dunia itu, tolong, lontong salah. Tolong. Tak pernah menggelepar. Itulah Bang, lain hewan, lain manusia. Kalau manusia meninggal dunia, datang 70 malaikat spesial megang kita, 35 sebelah kanan, 35 sebelah kiri. Makanya orang mati tak pernah bergerak. Mengapa? Dipegangi oleh malaikat. Buat dipegang Satpol PP, gawat. Satu. Kadang-kadang ibu-ibu tengok orang hadundung, luar biasa orang. Satpol PP banyak sopong yang minta. Kumpit dia minta ampun. Siapa kena hadundung? Gaya yang lain.
Orang ngadun dong, awak anak polisi aja pun tak sombong. Aku aja wakil bupati nggak sombong aku. Bukan kaleng-kaleng ini. Allah ya Karim. Allah. Ini semuanya Ibu Bupati, ini semua Yahya. Ini omong maksud pengajian ini banyak pengajian kita, alhamdulillah. Insyaallah periode kedua nanti banyak suara kita di sini, insyaallah. Amin. Yakin Ibu ya Bu? Oh Bu ada yang kurang menengok ni. Kalau saya tahu dah bisa. Dah lagi ya Bu. Oh Bu Oh Bu. Ya, Bupati kita sekarang adalah Haji Edimin beserta Ustadz Fadli. Selesai. Ya Bu, Pak. Oleh karena itu laksanakan dua hal. Yang pertama doakan kami supaya istiqomah. Yang kedua nasihati kami kalau salah. Kalau ada salah nasihati bagus-bagus. Panggil kami. Mengapa saya muliakan? Kami adalah pelayan. Kami yang pelayan kamu. Oh Pak, kamu yang rajanya Pak. Oh Pak. Oh Pak. Kami pelayan kan. Nah, datanglah sekali-sekali ke kantor bupati. Silakan datang kantor bupati. Tak buka pintu rumah bupati apa tu? Rumah buka apa kantor bupati? Itu kantor kita bersama. Datang. Ah, foto-foto kamu sini apa? Foto-foto aja nggak apa. Yang mana putar-putar bukan foto nggak apa. Nggak di. Ya, kantor kita bersama saya muliakan. Jangan lagi dibuat gap antara bupati wakil bupati. Kalau wakil bupati, alhamdulillah kalau pesta kamu kita tunjukkan dulu lah. Makanya kita tidak direpotkan bagaimana camat harus datang kemari. Ini kalau mau aku datang, aku telepon camat, mau Ibu. Mau. Kan gak ada yang ini. Mau Bapak, kita telepon camat sekarang, berdatang. Ya. Pada begitu kita, begitu maksudnya. Kekuasaan itu pergunakan untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah. Jadi insya Allah kalau nanti kami undangan, tidak ada macam-macam dulu lagi. Usah pala repot Ibu kepala desa nanti Bu ditumpukkan sama kursi itu gap. Usah pala. Tidak ada bangku yang bulat tuh. Di situ kami duduk. Apa rupanya Bapak? Bilang dulu Bapak. Ketika Umar bin Abdul Aziz dan menjadi presiden Pak, menangis dia. Mengapa menangis saya muliakan? Takut dan khawatir dia tak bisa membantu masyarakat. Kami tak boleh tidur sebelum masyarakat tidur. Kami tak boleh makan sebelum masyarakat makan. Artinya apa? Bupati wakil bupati sudah siap lebih mengutamakan masyarakat daripada kepentingan keluarga dan pribadi. Itulah prinsip kami. Agak marah sedikit kan? Jadi kali-kali ya Pak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Oh Pak Bu, satu. Yang pertama tadi mengucapkan kalimat sakit mati sakit. Yang kedua apa? Mampukah orang mati mengucapkan kalimat talqin la ilaha illallah? Aku Pak, Ustaz ini Pak. Ustaz. Ada kurasa 100 kali orang kuajari kalimat talqin tak mampu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, bacalah. Datang betul orang tua dulu, mengapa payah mati? Bacakan Yasin tidak mati. Bacakan surah Al-Muluk tidak mati. Kalau tak mati dia dibacakan surah Al-Muluk. Bapak bacakan, ibu bacakan surah Ar-Ra'd itu tak mati. Jangan pada dibongkar rumahnya. Bongkar atapnya, bongkar pintunya, runtuhkan rumahnya, mati juga. Bacakan surah Ar-Ra'd. Runtuhkan rumahnya. Aku dah protes Pak. Begitu dibacakan Yasin, tidak mati Ustaz. Bacakan surah Al-Muluk, tidak mati Ustaz. Aku bilang lah, mati. Tadi bacakan surah Ar-Ra'd dulu, terakhir mati dia. Bacakan surah Ar-Ra'd dulu. Saya muliakan. Namanya surah Ar-Ra'd dulu Pak. Ayat petir. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga apa? Setiap orang mati pasti buang air besar. Makanya kita sebagai seorang anak dibuat oranglah sarung tangan. Untuk apa? Untuk dicokoh ketika mencebok orang tua. Begitu dicebok yang kuning. Mengapa? Dikarenakan sakitnya menghembuskan nafas yang terakhir. Maka kata Imam Abu Lais, ada 4 amal ibadah
supaya jangan sakit menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi kalau hadis yang paling sahih mengatakan perbanyaklah melaksanakan sholat id witir ba'da isya pun boleh, lebih afdal setelah melaksanakan sholat tahajud. Nah, tapi kalau Imam Abu Lais mengatakan amal ibadah supaya jangan sakit menghembuskan nafas yang terakhir, yang pertama apa? Sholat jamaah jangan tinggalkan. Yang kedua, rajinlah sedekah, mengulurkan tangan membantu orang-orang yang susah. Begitu dia makan nih kayak anak yatim piatu. Dipikirkannya orang lain, bajunya, celananya, sekolahnya, rumahnya, semua dipikirkan. Inilah orang-orang yang target Rasulullah SAW. Ana wa kafil yatim bil jannah hakaja. Bukan cuma masuk surga, tapi dekat dengan Rasulullah SAW. Dua, yang ketiga apa? Anak-anak yang bisa menghafal Al-Quranul Karim. Coba tadi baca Quran dulu surah An-Naba tadi, itu saya pun sudah mantap orang. Apalagi pemenang musabaqah tilawatul Quran ke tingkat nasional STQ, pemenangnya adalah orang Langkat, 13 tahun, hafal 30 juz, enak pula suara. Begitu mana yang bangga orang tuanya. Mengapa bangga orang tuanya? Dalam sebuah hadis Allah berikan dia singgasana. Allah berikan dia singgasana dikarenakan anaknya hafiz Al-Quranul Karim. Nah, itulah yang ketiga. Yang kapan yang terakhir, mempergunakan malam adalah untuk melaksanakan sholat tahajud di tengah malam. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, doakan kami ya Pak. Doakan kami supaya istiqomah, konsekuen, rajin melaksanakan amal ibadah sekaligus ya. Berikanlah kami nasihat kalau ada yang salah dan khilaf. Dan yang ketiga, tengoklah kantor kita. Sekali-sekali main-main ke kantor kita. Datang ke rumah bupati, datang ke kantor bupati, datang ke kantor wakil bupati. Silakan kita dialog. Mengapa? Dikarenakan kita mau menyampaikan menerima semua aspirasi masyarakat. Bapak Ibu sudah saya muliakan, demikianlah ceramah kami kita pada kesempatan ini. Mohon maaf bila kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام دين